Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Iya, semoga dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat ya, sehat badan kita, sehat hati kita, dan kemudian juga sehat keluarga kita. Tentunya jangan lupa juga teman-teman doakan kedua orang tua ya. Kemudian juga guru-guru dan teman-teman sekalian ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita setiap harinya tentunya harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya perlindungan ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang perbandingan, di mana 4 video tentang perbandingan sudah saya buat, yaitu tentang perbandingan, mengenal perbandingan, kemudian juga ada perbandingan senilai. Di awal video kita sudah belajar skala ya. Nah, pada video kelima ini teman-teman semua ya, pada video kelima ini saya akan bahas itu tentang apa ya? Tentang perbandingan berbalik nilai. Perhatikan ya teman-teman ya. Perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Nah, kita akan bahas ini teman-teman semua. Nah, perbandingan berbalik nilai ya. Jadi misalnya untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q ya, di sini saya akan langsung saja ya, untuk misalnya ya, untuk mendapatkan ya perbandingan P banding Q, saya akan setengahnya di sini. Nah, supaya lebih enak ya. Perbandingan P berbanding Q, ya, anggaplah misalnya ada dua perbandingan P berbanding Q yang berbalik nilai, ternyata yang berbalik nilai ya, berbalik nilai dengan apa Pak? Dengan A berbanding B misalnya ya. Nah, maka dapat digunakan, nah, ini berbanding nilai, perhatikan di sini ya. Maka di sini dapat digunakan perbandingan berikut. Jadi dapat digunakan perbandingan berikut ya. Perhatikan di sini, saya akan rumusnya seperti ini. Jadi misalnya gini ya. A ya kan di sini ya, untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q. Jadi untuk mendapatkan P berbanding Q, maka di sini adalah A berbanding B itu akan sama dengan, karena tadi berbalik nilai ya, maka kita akan balik teman-teman di sini, yaitu Q ya berbanding P ya. Nah, ini adalah rumus umumnya ya. Ya, rumus umumnya seperti ini. Jadi A berbanding B itu akan, ketika untuk mendapatkan P berbanding Q yang berbalik nilai, maka ini rumusnya A berbanding B sama dengan Q berbanding P. Nah, ada beberapa kasus ya, saya akan sebutkan kasus-kasusnya dulu di sini ya. Kasus yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai itu misalnya laju kendaraan dengan waktu tempuh ya, kasus ya. Di sini saya akan kasusnya dulu. Misalnya laju kendaraan ya, ini nantinya ada di laju kendaraan dengan waktu tempuh ya. Tempuh. Nah, ini. Kemudian juga ada jumlah pekerja dan lama waktu bekerja ya. Misalnya jumlah pekerja di sini. Pekerja dengan lama waktu pekerja ya, waktu pekerjaan dengan lama waktu pekerjaan ya. Nah, terus juga ada misalnya jumlah ternak dengan lama waktu pakan habis misalnya. Jadi jumlah ternak di sini. Ini adalah contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan jumlah ternak dengan apa? Dengan lama waktu ya, dengan lama
waktu pakan habis di sini ya, pakan habis. Nah, ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, teman-teman semua, kita ambil contoh. Contoh sederhananya dulu di sini adalah misalnya saya akan ambil contoh misalnya sebentar ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya ya. Perbandingan A berbanding B itu berbalik nilai dengan P berbanding G. Hitunglah nilai X misalnya. Nah, misalnya A berbanding B. Nah, itu akan sama dengan 16 berbanding 20. Nah, ini berbalik nilai ya dengan apa, Pak? Dengan P berbanding Q ya, P berbanding Q yaitu P berbanding Q yaitu perbanding Q-nya itu sama dengan misalnya X plus 10 di sini, X plus 10 itu banding 24. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Maka ketika untuk cari nilai X ini, maka di sini tadi A berbanding B. Nah, ini akan sama dengan ya, akan sama dengan Q berbanding P. Nah, kita balik ya. Kok dibalik, Pak? Iya, karena berbalik nilai. Maka A berbanding B tetap akan kita tulis 16 berbanding 20. Itu akan sama dengan Q-nya berapa di sini? Nah, Q-nya 24. Jadi kita balik 24 berbanding X plus 10. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, ya udah kita pakai metode yang di awal tadi ya, yang di awal atau mungkin yang perbandingan di awal, kita sisi kali sisi. Kalau udah kayak gini ya, sisi kali sisi, tepi kali tepi, ujung kali ujung, boleh ya. Maka 16 dikali X plus 10, di sini kita tulis 16 dikali X plus 10 itu akan sama dengan berapa? Ini 20 dikali 24. Nah, maka X plus 10 itu akan sama dengan 20 dikali 24 dibagi dengan 16 pindah ruas jadi 16. Maka X plus 10 itu akan sama dengan ini ya, ini kita akan bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Hasilnya 4 dibagi 4, hasilnya berapa? 6 ya? Berapa? Ini bagi 4 itu kan 4. Ini dibagi 4. Oh, dibagi 8 bisa ya, teman-teman. Bagi 8 bisa ya. Bagi 8 ini hasilnya 2. Ini dibagi 8 hasilnya 3. Nah, ini 20 juga kita bisa bagi dengan 2 ya. Hasilnya itu 1. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 kali 3 30. Nah, terus lanjut di sini X sama dengan 30. 10-nya pindah ruas jadi kurang. Maka X sama dengan 20. Selesai. Ya, ini contohnya. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, ini ada misalnya contoh-contoh perbandingan berbalik nilai. Pak masih bingung? Iya, pasti masih bingung ya tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau tidak bingungnya itu harus dengan latihan soal teman-teman ya, supaya tidak bingung ya. Nah, teman-teman semua, perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Nah ya, ini nanti bisa dengan banyak latihan, insya Allah mudah ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Jadi di sini adalah perbandingan ya berbalik nilai. Sama saja sih sebenarnya untuk mencarinya nanti nilai dengan konstanta di sini ya. Nah, perbandingan berbalik nilai dengan konstanta ya, tentunya ini ada beberapa kebingungan tentunya teman-teman ya, ada beberapa kebingungan, tapi insya Allah di sini tidak bingung ya. Jadi bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai y terhadap x. Jadi misalnya ada y ya, misalnya di sini ada
Y1, anggaplah Y1. Nah, kemudian di sini akan, nah, ini perbandingan berbalik nilai kita bahas ya. Ini adalah jangan Y di situ ya. Oke, salah saya. Oke. Kita lihat, bukan Y tapi adalah X1. Jadi misalnya di sini ada X1 ya, berbanding dengan Y1 ya, maka konstantanya misalnya di sini untuk menentukan konstanta dari perbandingan berbalik nilai itu adalah X1 dikali Y1. Nah, ini konstantanya. Kalau tadi beda ya, kalau tadi perbandingan senilai itu Y1 dibagi X1. Kalau konstanta dari berbalik nilai adalah dikali X1 dikali Y1. Nah, kemudian teman-teman ya, di mana misalnya untuk mencari Y ya, misalnya di sini ada X2. Nah, Y2. Nah, di mana teman-teman untuk mencari Y2, saya akan garis lagi di sini. Mencari Y2, Y2 itu kita bisa dicari dengan, bukan dengan kali nantinya, tapi dengan Y2-nya itu kita cari dengan konstanta dibagi dengan X2. Beda ya. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Teman-teman cari dulu konstantanya berapa, ya dikali. Kemudian Y2-nya, untuk mencari Y2 sama dengan K dibagi X2, atau mencari X2 juga sama, konstanta dibagi Y2. Nah, kita ambil contoh misalnya ya. Contohnya gimana ya teman-teman, contohnya gimana ya, sebentar ya. Nah, ada sebuah tabel, saya akan gambarkan sebuah tabel di sini ya. Ada sebuah tabel, misalnya di sini ada X, nah, sebuah tabel X berbanding Y di sini ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Ini contoh di sini. Contoh. Nah, tabel di bawah ya, tabel di bawah berbalik nilai ya, berbalik nilai misalnya. Nah, maka misalnya di sini X, di sini Y. Nah, ketika X-nya misalnya 8 di sini, maka Y-nya 12. Nah, saya akan cari di sini misalnya ketika X-nya 20, maka di sini Y-nya berapa. Kemudian juga yang satu lagi misalnya ketika Y-nya 18 di sini, maka X-nya berapa. Anggaplah misal di sini M ya, di sini N. Nah, kita akan cari teman-teman nilainya M sama N. Nah, yang pertama kita akan cari konstantanya dulu tentunya ya. Ya kan kita belajar konstanta ya. Maka konstanta dari X, konstanta itu sama dengan X kali Y ya. Nih, X1 atau Y1, boleh X kali Y di sini. X kali Y itu sama dengan 8 dikali 12, yaitu sama dengan 96 konstantanya. Kita akan mencari nilai M. Lihat, nilai M itu adalah X di sini ya, atau Y ya di sini, Y2. Maka M itu akan sama dengan konstanta dibagi dengan 20. Maka M itu akan sama dengan 96 dibagi 20. Hasilnya itu koma ya di sini. Oh, iya koma ya. 16 per 20 itu 4/5. Jadi sekitar berapa? 4, betul ya? 4,8. Iya, Pak. Iya, 4,8 M-nya di sini. M di sini 4,8 ya. Kemudian nilai N. Nah, untuk mencari nilai N juga sama. Maka di sini adalah kan gini. M ya kan? Berarti kan di sini X, lihat X-nya yang ini ya. Maka 18 itu akan sama dengan N K dibagi N ya. Nah, maka N itu sama dengan K dibagi 18. Maka sama dengan K-nya berapa? K-nya tadi adalah 96 dibagi dengan 18. Itu hasilnya berapa ya? Sebenarnya sih gini ya. Sebenarnya sih gini. Ini lebih mudah perkalian kayak gini. Jadi N itu akan sama dengan 96 kan ini ya. 96 itu 8 kali 12 ya, 8 kali 12. Jadi jangan dikali dulu, tapi nggak masalah.
Ini dikali 18. Ya, ini 18 kita dibagi dengan 6 ya, dibagi 6 hasilnya 3, dibagi 6 hasilnya 2. Nah, di sini sudah ketahuan. 8 kali 2 16. 16 dibagi 3 itu lebih mudah, yaitu sekitar 5,3. Nah, jadi jawabannya N-nya ini adalah 5,3 ya. Oke, teman-teman, ini juga sama, sebenarnya bisa aja langsung dibagi di ini 5,3 pasti hasilnya. Demikian untuk perbandingan berbalik nilai dengan konstanta ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti untuk untuk lanjutan materinya ya, untuk lanjutan materinya itu kita akan bahas yaitu penggunaan perbandingan berbalik nilai dalam atau berbalik harga ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bahas beberapa contohnya tentunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Jika bingung ya harus banyak latihan. Jika bingung lagi ya terus latihan. Jika bingung lagi ya silakan nanti tanyakan ke Bapak ya. Silakan diberikan di kolom komentar, Pak saya masih bingung dengan yang ini, tolong dibahas lagi misalnya. Atau misalnya Pak ada soal seperti ini bagaimana cara mengerjakan, silakan ya. Tulis di kolom komentar supaya lebih nanti ketika jawaban pertanyaan-pertanyaan yang serupa banyak muncul nanti kita akan bahas. Baik, ini saja ya. Nantikan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Ini adalah video keberapa? Ini adalah video kelima kalau nggak salah ya. Video kelima dari beberapa video tentunya yang saya akan buat di materi perbandingan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya tutup. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.